Halo, ketemu dengan saya Dr. Sunesyan yang akan membahas tentang dunia kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang intermittent fasting, dimana akhir-akhir ini memang saya sedang melaksanakan kegiatan tersebut ya, dan saya sudah merasakan manfaatnya. Nah, saya akan membahas tuntas tentang hal bagaimana caranya, apa kegunaannya terjadi saat menjalankan intermittent fasting ini. Oke? Bagi kamu yang baru mampir di YouTube channel ini, jangan lupa kamu subscribe ya, dan tonton sampai habis. Oke, stay tune. Nah, apa itu intermittent fasting? Ya, intermittent fasting ini artinya berpuasa yang berkala ya. Jadi ada jedanya gitu, tapi diatur waktu kapan dia berpuasa dan kapan dia makan. Jadi ada jendela waktu makan, ada jendela waktu berpuasa. Biasanya jendela waktu berpuasa ini lebih panjang dibanding jendela waktu saat dia makan. Nah, kamu kan sering mendengar ada slogan-slogan seperti ini ya, jangan lewatkan waktu sarapan supaya kamu sehat, atau kanlah makan pagi itu seperti raja, jadi makan yang banyak sekali ya. Tapi di intermittent fasting ini justru harus melewati masa sarapan, jadi sama sekali nggak sarapan. Ini mungkin akan mengejutkan kamu, slogan-slogan itu ternyata terpatahkan dengan intermittent fasting ini. Dengan tidak sarapan justru lebih sehat. Nah, bagaimana kok bisa begitu ya? Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut. Intermittent fasting ini sering digunakan bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, karena di saat dia berpuasa terjadilah pembakaran lemak, karena dia mencari energinya itu dari cadangan tubuhnya. Slogan-slogan yang mengatakan bahwa harus sarapan ini ternyata bisa terpatahkan dengan metode intermittent fasting ini. Justru dengan tidak sarapan ya, energi akan lebih baik secara fisik dan emosional ya. Jadi dan tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Nah, dengan menjalankan puasa membuat si tubuh ini kandungan lemaknya itu akan berkurang, karena pada saat dia sedang kelaparan ya, si tubuh ini akan cerdas. Dia akan mencari sumber lain supaya dapat memenuhi kebutuhan energi dari tubuh seseorang tersebut. Akhirnya dia ambil dari cadangan lemaknya, sehingga otot pun akan lebih kencang dan lemak-lemak pun akan terbakar. Kamu harus sadar ya bahwa tubuh kita ini pintar. Pada saat tubuh kita melakukan sesuatu yang baru, misalnya melakukan metode intermittent fasting ini, si tubuh ini akan beradaptasi. Bila kamu ingin tahu bagaimana cara intermittent fasting ini ya, sebaiknya lakukan secara bertahap. Jangan langsung tiba-tiba puasanya sangat panjang dan akhirnya membuat tubuh menjadi lemas. Tubuh ini harus belajar untuk beradaptasi untuk melakukan intermittent fasting ini. Nah, bagaimana caranya? Intermittent fasting itu ada macam-macam ya. Jendela puasa dan jendela makannya itu ada yang 16/8, ada yang 18/6, ada yang 20/4, ada yang 24. Kamu sebaiknya lakukan metode 16/8 dulu. Artinya 16 jam berpuasa dan 8 jam waktu untuk makan. Nah, 16/8 ini kamu lakukan makan pagi jam 10 pagi. Makan malam jam 6 sore. Pagi itu tidak terlalu kelaparan ya. Lakukan hal tersebut selama 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, setelah kamu lakukan hal itu, barulah kamu lakukan intermittent fasting lebih panjang lagi puasanya dengan metode 18/6. Jadi 18 jam dia berpuasa, 6 jam waktu makannya ya. Coba makan pertamanya di hari itu adalah jam 12 dan hari untuk makan yang keduanya itu jam 18. Nah, bila kamu bisa melakukan itu ya, barulah waktu intermittent fasting 18/6 ini bisa kamu lakukan terus menerus tergantung yang kamu inginkan. Biasanya kalau sudah melakukan 16/8 selama 2 minggu, nanti pada saat melakukan 18/6 akan lebih mudah. Nanti kalau misalnya kamu sudah terbiasa di 18/6,
baru lakukan kali seminggu atau misalnya 2 kali seminggu, bahkan 3 kali seminggu, 20/4. Jadi 20 jam berpuasa, 4 jam makan ya. 20/4 ini waktu makannya adalah jam 12 dan jam 16 atau jam 4 sore. Nah, bisa kamu lakukan. Nah, kalau misalnya sudah makin terbiasa, bisa kamu lakukan 24 jam ya. Jadi cuma sekali makan aja, atau yang namanya OMAD, one meal a day. Jadi cuma sekali dalam sehari ya. Itu bisa kamu lakukan sekali seminggu, sebulan sekali ya. Nah, nanti kamu akan makin terbiasa berpuasa, makin lama makin panjang, dan bisa mencapai ke yang OMAD ini ya, one meal a day. Dalam melakukan intermittent fasting ini, jangan melakukan meal. Jadi lakukanlah makan sesuai dengan jam makan yang telah kamu tentukan ya, sesuai dengan metode yang kamu kan, misalnya 16/8, 18/6, atau 20/4 ya, atau 24. Ini hanya makan misalnya 2 kali saja ya, tapi diantara 2 kali itu kamu jangan ngemil sama sekali ya. Tidak boleh ngemil. Kalau misalnya kamu ngemil ya, berarti kamu akan makan lebih dari 2 kali yang telah ditentukan, misalnya 4-5 kali. Nah, ini insulinnya akan naik karena gula darahnya naik. Nah, ini yang mengakibatkan justru insulin yang sering naik ini, karena ingin menurunkan gula darah karena kamu makan, ini membuat si insulin terus bekerja. Apa yang terjadi kalau insulin terus bekerja? Jadi lonjakan-lonjakan insulin ini mengakibatkan resisten dari insulin karena insulinnya sering dipakai. Insulin resisten ini dapat mengakibatkan terjadinya sakit gula atau tipe 2 diabetes, polycystic ovary syndrome, atherosclerosis, dyslipidemia, dan hipertensi. Apa yang kamu makan pada saat jendela makan ini ya? Makanlah sayur atau buah-buahan yang segar ya, atau kamu minum yang namanya VCO, Virgin Coconut Oil ya, 2 sendok makan ya. Nah, kalau kamu merasa lapar, jangan cari cemilan yang karbonya tinggi, tetapi low karbo, high fat, rendah karbohidrat tapi mengandung kandungan lemak yang tinggi. Nah, ini kalau misalnya bagi yang kolesterolnya tinggi, ini memang tidak dianjurkan untuk melakukan ini ya. Lakukan saja yang low karbohidrat ya, tapi tinggi proteinnya ya. Bagi yang kolesterolnya normal, bisa melakukan diet low karbo, high fat ya. Nah, kenapa justru lemak yang dimakan ya? Karena dengan memakan lemak, insulinnya itu nggak dipakai ya, karena memang tidak mengandung gula. Jadi tidak terjadi penimbunan lemak di tubuh kita, malah terjadi pembakaran lemak pada saat makan lemak ya. Lucu ya. Apa keuntungan dari intermittent fasting ini? Yang pertama, menurunkan kerja dari insulin. Dengan insulin tidak bekerja, ini mengakibatkan tidak terjadi yang namanya resisten insulin atau sakit gula ya. Nah, jadwal makan pun akan lebih rapih dan lebih teratur. Jadi kamu tahu kapan kamu makan, kapan kamu berpuasa. Yang ketiga, hidup itu akan lebih hemat. Jadi makannya hanya 2 kali saja ya. Beda yang makan berkali-kali kan, jadi dia makannya lebih banyak dan biaya hidup untuk makan pun lebih banyak. Ini kalau intermittent fasting makannya paling banyak itu cuma 2 kali saja, dan tubuh pun lebih awet muda ya. Yang berikutnya, terjadi yang namanya autofagi. Autofagi ini berarti sel-sel tubuh kita akan memakan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita ya. Nah, dan berikutnya adalah hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan akan lebih aktif pada saat kita melaksanakan intermittent fasting ini. Yang berikutnya adalah terhindar dari penyakit degenerasi. Jadi penyakit degenerasi itu penyakit ketuaan itu. Mengubah protein yang rusak. Ya, protein rusak itu misalnya terjadi pada penyakit Alzheimer, Parkinson, diabetes, atherosclerosis pun. Jadi atherosclerosis itu penyakit di mana pembuluh darah kaku, itu akan terhindar dari atherosclerosis ya. Dimana kita tahu atherosclerosis itu adalah pemicu dari penyakit stroke. Dan selanjutnya adalah memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak
ya, maksud saya itu auto pagi tadi ya. Sistem reproduksi pun semakin baik ya. Jadi pada para wanita menstruasinya pun akan lebih teratur pada saat melakukan intermittent fasting. Wah, banyak banget ya fungsinya ya. Efek samping dari intermittent fasting ini, nah ini biasanya dialami bagi orang-orang yang baru melaksanakan intermittent fasting ini ya. Yang pertama pusing ya. Kedua limbung ya. Limbung itu berarti seperti berkunang-kunang ya. Yang ketiga tidak fokus bekerja ya dan berpikir. Yang keempat adalah kelaparan. Nah, ini biasanya terjadi pada saat awal-awal kamu melakukan intermittent fasting nih. Nanti selanjutnya makin lama makin terbiasa. Biasanya efek samping ini akan semakin rendah. Justru pikiran kamu akan lebih jernih berpikir. Intermittent fasting ini tidak boleh dilakukan bagi penderita gula ya, misalnya yang diabetes mellitus, gulanya rendah atau hipoglikemia. Itu tidak dianjurkan. Dan juga tidak dianjurkan bagi ibu hamil dan menyusui ya. Oke teman-teman, demikian video saya tentang intermittent fasting ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kamu ya. Dan bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat, bisa kamu subscribe YouTube channel saya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan lonceng. Dengan kamu tekan tombol lonceng, kamu tahu info-info apa saja atau video apa saja yang baru saya upload ya. Bila kamu mempunyai pertanyaan, kamu bisa komen di bawah ini atau DM saya di Instagram saya di sini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.